Saya setting di resolusi. Ya, oke rekan-rekan. Semangat pagi. 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 Oke, masih lemah ya, sudah diputerin musik, masih juga lemah. Kita ulang ya, salamnya ya rekan-rekan. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih rekan-rekan ya, sudah bergabung di kelas saya. Suara saya cukup jelas, diterima di Anda? Jelas, Pak. Jelas ya, tidak ada noise ya, pasti ya. Yang mendengar dengan baik, rekan-rekan. Pak, sedikit saran. Itu dipresentasiin aja, Pak. Soalnya kalau misalnya dari gambaran Bapak itu kurang jelas, Pak. Apanya PPT-nya? Mungkin bisa dipresentasiin aja, Pak. Oke, jadi ini ya, resolusinya kurang bagus ya, blur gitu ya. Iya, Pak. Karena kemarin itu di YouTube juga ngeblur juga, Pak. Udah dinaikin resolusinya tetap blur, Pak. Kemarin yang di YouTube itu belum naik, ini baru naik hari ini. Hari ini baru dinaikkan resolusinya. Cuma kadang dia nge-lag gitu ya. Jadi resolusinya dia kadang tidak betul. Ya oke lah, jadi kita coba menggunakan presentasi aja. Jadi Pak Jerry modelnya kadang nongol kadang enggak gitu ya. Kita coba mode yang baru. Itu ya oke aja. Jadi saya tidak menggunakan OBS. Ya, kalau kita menggunakan langsung live stream di OBS lebih baik gambarnya ya daripada kita menggunakan Google Meet. Oke, jadi ini Pak Jerry akan coba matikan. Jadi akan coba langsung ke ya present. Ya kan? Oke. Saya matikan dulu. Oke rekan-rekan, masih bersama saya? Masih bisa dengar? Yuk. Masih, Pak. Masih, Pak. Dengar ya? Dengar baik ya? Dengar baik. Oke. Nah ini sesuai dengan kita cobakan dengan metode yang baru, sesuai dengan kita tua gitu ya. Ya memang kalau langsung dari sini semuanya lebih jelas ya. Oke. Tapi nanti kita akan cobakan beberapa teknologi ya. Lihat. Oke, langsung aja di materinya. Ini saya coba share aja. Materinya ada di slide kita yang di LMS. Ada seri. Di LMS itu sudah ada materinya. Tadi malam sudah saya di hari bahkan sudah saya siapkan untuk Anda. Lihat sekarang, kan? Halo. Lihat? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jelas ya sekarang ya? Jelas.
Lebih jelas lagi, betul? Halo, rekan-rekan? Betul? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, hari ini pada pertemuan kita kelima ini kita akan bicara mengenai the use of theory, gitu ya. Dan mungkin rekan-rekan sudah mulai cari, gitu ya, mulai mencari istilahnya teori-teori yang nantinya berkaitan dengan apa namanya dengan riset saudara ya. Nah, ini kita akan latihan membuat bab 1, bab 2 nantinya ya. Ini outputnya memang kita ke sana ya. Di outputnya 11 itu kita membuat. Oke, mungkin sebelum itu salam dan ucapan selamat datang saya haturkan kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktunya bergabung di kelas saya ya. Oke. Nah, sebelum mengawali seluruhnya ya, seluruh kegiatan kita pada kesempatan pagi ini, sebaiknya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Ya oke rekan-rekan ya. Nah sebelum juga mengawali kegiatan kita gitu ya. Nah ini setelah salam gitu ya, ada baiknya kita berdoa, ya kan? Nah sekarang ini biar full screen-nya nggak apa namanya, saya nggak ganti-ganti. Tolong dong Pak Ketua tunjuk dong siapa yang hari ini berdoa. Siapa yang hari ini ulang tahun deh untuk berdoa. Yuk langsung tunjuk aja biar cepat. Halo Pak Ketua. Mungkin Genta Pak. Siapa namanya? Bintang. Genta. Genta. Oke. Genta Septiaji. Dan Mas Genta untuk memimpin kita dalam doa. Yuk, silakan. Halo? Mas Genta, monitor. Orangnya tidak ada, Mas. Yuk, ganti yang Mungkin lain. diganti sama Naufal Pak, Naufal. Noval, silakan. Memimpin kita dalam doa. Nah, ini jangan-jangan tinggal pergi lagi nih orang-orang dia. Nah. Dari Zoom. Sorry. Mana ini? Orang-orangmu Mas pada pergi. Yuk. Kurang tahu Pak. Yuk, Rahmat Syah, ada enggak? Christian Benardius. Ya? Iya Pak. Yo, doa dulu. Christian Rahmat apa? Syah. Rahmat aja, Rahmat. Yuk. Oh. Yuk, Halo. pimpin doa, Mas. Oke Pak. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita melakukan perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih Mas Rahmat Syah gitu ya, telah memimpin kita di dalam doa. Ya. Oke. Nah, materi kita ya, Pak Jerry kembali lagi biar presentasinya layarnya jernih ya, karena kita kalau digabung dengan OBS ya, masih ada blur-blurnya Pak gitu ya. Sayangnya kita hanya menggunakan teknologi ini satu ini ya, harus pakai Google Meet gitu ya. Jadi kita ya terbatasnya di sini. Oke, di sini ada agenda kita. Hari ini Selasa Selasa tanggal berapa? 3 ya. Pada jam 9.30 ini sampai selesai. Agenda kelas metodologi penelitian ya. Akan kita mulai begitu ya. Jadi yang rekan-rekan yang belum bergabung silakan diajakin teman-temannya, jangan lupa gitu ya. Nah, salam dan doa sudah kita bawakan ya, sudah kita lakukan gitu ya. Dan hari ini di metodologi penelitian pertemuan kelima gitu ya, pencapaian kita adalah ada
apa ya? Kita belajar mengenai supaya Anda mampu memilih teori. Supaya Anda mampu memilih teori. Ya, ini sering kali yang sering masih bikin galau. Ini teorinya teori apa ya, Pak? Oh, bener ini teorinya SI atau tetangga sebelah saya ya, Pak? Nah, jadi Anda di sini nanti akan diminta share gitu ya. Setelah yang Anda cari-cari nanti tentu saja secara acak atau Anda mau sharing ya tentu saja nanti dapat nilai. Pak ini saya seperti ini ya, dan saya sampai di sini. Nah, supaya Anda tidak bingung ya silakan sharing gitu ya, jangan dipendam sendiri. Ya, ini kita ada sesi sharing. Nah, kemudian kita akan mulai membahas materi mengenai use of theory ya. Dan perkuliahan kita secara asinkronus ini dapat disaksikan di YouTube channel Pak Jerry ya. Dan secara sinkronus ini di Google Meet ya. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan Anda untuk presensi di Iglesias juga mengakses materi pada kesempatan pagi hari ini di LMS ya. Di sana sudah ada, tinggal download kemudian samakan yang ada di layar saya gitu ya. Kemudian nanti akan ada diskusi, tanya jawab dan penutup. Agenda kita seperti itu pada kesempatan pagi hari ini. Oke, silakan Anda mempersiapkan peralatan Anda, begitu ya. Ini jadi saya akan kasih satu dua copyright musik aja ya, non copyright musik ya. Untuk mempersiapkan diri beberapa detik ya. Saya Anda lebih siap. Silakan mempersiapkan peralatan Anda, rekan-rekan. Pak Ketua, bisa mendengar suara saya? Pak Ketua, Bisa, Pak. Oke, backsoundnya kedengaran di tempat Anda? Dengar Pak. Kedengaran, Pak. Oke, silakan mempersiapkan diri dulu rekan-rekan. Beberapa saat handphonenya gitu ya dipersiapkan, laptopnya. Oke. Oke, baik. Sudah ya ready ya? Siap ya? Oke, baik. Ya, sudah persiapannya sudah, saya pikir. Ketiknya sebentar aja. Oke. Nah, pokok bahasan kita adalah hari ini kita akan bicara mengenai theory of S, paradigm. Ya. And then 3 ways of thinking about theory. And what is theory? Yeah. And the third is 4K paradigm question and sharing session. Ya, jadi pokok bahasan kita hari ini itu, gitu ya. Nah, di situ ada nanti pengertian teori-teori. Nah, tetapi nanti pengertian itu kita turunkan dengan bahasa Anda saja, begitu ya. Kalau di situ Wikipedia ngomong teori itu adalah kontemplatif dan relasional. Gitu ya. Dari sebuah abstrak-abstrak, gitu ya. Kemudian nanti ada proses generalisasi, gitu ya. Dari beberapa fenomena, ya itu dan bla 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 bla. Gitu ya. Nah, oke. Hari ini saya tidak punya tim, gitu ya. Artinya saya single, gitu ya. Jadi cuma kalau di tim teaching ada, ya, yaitu dengan Bu Sisil, ya. Jadi saya berkolaborasi dengan Bu Sisil, tapi di kelas lain ya. Tapi di kelas yang satu ini saya tidak memiliki asisten atau apapun, ya. Jadi saya membawakannya secara langsung. Nah, harapannya adalah sebenarnya Anda bisa bertanya langsung kepada saya, gitu ya. Daripada nanti tanya kepada yang lain, repot. Gitu ya. Malah tambah pusing, tambah bingung Pak, gitu ya. Nah, silakan nanti kita sharing-sharing saja. Saya sudah sampai di sini Pak, tapi saya bingung. Nah, itu lebih apa ya? Lebih baik. Oke? Nah, ini kemudian Anda bisa mengakses perkuliahan kita melalui perangkat bergerak Anda, berbagai perangkat bergerak atau mobile. Bisa smartphone, ya. Kemudian laptop, PC, bisa Anda pakai. Nah, kemudian pastikan akses internet saudara ini bisa menerima perkuliahan ini dengan baik, ya. Dan apabila Anda kendala, itu segera mungkin japri di grup atau Pak Ketuanya atau langsung saya, ya kalau Anda mengalami gangguan. Atau nanti bisa menyaksikan tayangan ini di YouTube ya, secara asinkronus.
Dan jangan lupa yang ketiga adalah catatan dan tugas pintar. Jadi Anda akan membuatnya sekaligus di dalam eh, perkuliahan ini, gitu ya. Jadi usahakan ada catatan-catatan yang Anda bikin di pertemuan kita, ya. Karena ini bukan ngobrolin di sebuah warung gitu ya, tapi ini di forum yang forum perkuliahan. Jadi di situ akan ada catatan. Ya. Jadi Pak Jerry akan selalu minta. Bahkan kadang hari ini kumpulin ya, gitu ya, catatanmu gitu ya. Dan saya akan minta metadatanya, gitu. Jadi dalam bentuk Word, gitu ya, biasanya. Sehingga kelihatan metadatanya ini catatan dibuat kapan itu saya sudah bisa ngerti. Jadi silakan untuk catatanmu itu dibuat per pertemuan, gitu ya, dan jangan diedit pada saat hari-hari terakhir ya, karena itu tidak akan berguna, gitu ya, karena metadata akan berubah. Oke, silakan Anda mencatat dengan berbagai perangkat juga di elektronika dan tidak di kertas manual. Oke, nah kemudian akses pertemuan sinkronus dan asinkronus kita di sinkronus seperti biasa di Google Meet ini, dan secara asinkronus Anda bisa saksikan di YouTube channel Pak Jerry di Daniel Jerry, ya. Dan tidak intinya saya mengingatkan untuk selalu presensi. Ya. Nah presensi ini kadang Pak saya tolong dong presensi saya begini ya, saya nggak bisa presensi. Nah rekan-rekan harus mematuhi aturannya ya sesuai dengan kesepakatan yang dibagikan di grup, karena selebihnya itu presensi akan otomatis tertutup gitu ya. Jangankan Anda ya, saya juga begitu ya. Begitu ini saya hari ini tidak presensi ya sama aja. Itu saya tidak bisa mengulang lagi. Saya harus melaporkan dengan banyak proses yang panjang menuju ke Sispo. Oke, jadi kita semuanya tunduk dalam aturan yang sama. Jadi Pak Jerry dan Anda sama. Kalau lupa presensi ya lewat. Oke. Nah kemudian LMS IT Telkom ini untuk seluruh materi juga nanti penugasan Anda akan ada di sana. Dan ingatlah saudara, keaktifan saudara di kelas ini dapat menjadi nilai dan dapat membantu saudara dalam perkuliahan ini sebesar 15%. Nah, lumayan kan? Nah, silahkan manfaatkan peluang tersebut dan silahkan Anda berstrategi kalau Anda melihat seperti ini ya. Jadi evaluasi hasil belajar kita dari UTS dan UAS, kemudian ada kuis, ada evaluasi tugas. Nah, evaluasi tugas dan kuis itu bisa sangat tinggi kalau digabungkan ya. Nah, jadi silakan Anda bermain strategi di kuliah ini untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, terima kasih untuk selalu datang on time ya. Kemudian selain datang on time, Anda juga perlu aktif di kelas. Kalau bertanya, memberi masukan itu adalah nilai yang sangat baik di kelas saya. Kemudian tugasnya juga oke ya, menyelesaikan pekerjaan Anda tepat waktu. Oke? Saya kira kita akan masuk ke seri diskusi dan pemaparan. Jadi ini slide-nya akan saya ganti dulu. Saya stop sharing. Rekan-rekan masih bersama saya? Halo, masih Indonesia? Masih. Masih, Pak. Masih semangat ya? Sudah makan atau belum? Sudah makan? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Belum, Pak. Belum. Ya. Ada yang belum? Kasihan ini ya yang belum. Silakan nanti sambil makan kan kelihatan ya kan? Cuma nanti ketika diminta Pak Jerry ngomong ya jangan belepotan ya. Ini non copyright musik dulu, bentar sambil Pak Jerry masuk ke slide yang B. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives time goes on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on. Ya oke. Materi PTOPN pertemuan ke-5B itu sudah muncul. Pak, teman-teman bisa melihatnya? Sudah, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, kita masuk ya. Jadi ya, kalau ada sela-sela kita tutup lagi. Oke. Nah, di sini akan bicara mengenai the role of theory in research ya. Jadi intinya
teori ini dalam riset saya fungsinya sebagai apa, gitu ya? Oh, hanya sebagai teori Pak. Gitu. Oh, memang ini benar-benar diperlukan ketika Anda menuliskan karya Anda. Nah, oke, full screen aja biar nikmat ya, dilihat. Nah. Kelihatan enggak? Muncul enggak? Gede. Full screen. Muncul, Pak. Nah, ketika kita bicara mengenai teori, ya, kenapa sih Pak kok teori mulu yang dibahas Pak gitu ya? Ya, karena ketika Anda membuat paper apapun ya bentuknya, paper apalagi bentuk-bentuk keluaran dari karya ilmiah ya. Karya ilmiah itu selalu ada metodologinya, selalu ada tatanannya, selalu ada aturan yang hampir semuanya sih bisa saya katakan itu mirip-mirip ya, beda tipis. Gitu. Selalu ada satu bab satu pendahuluan atau latar belakang masalah, gitu ya. Yang kedua nanti ada nomor 2 itu ada tinjauan pustaka, gitu ya. Atau di sini nanti ada di dalamnya ada fenomena gap, ya, riset gap dipaparkan di sana, gitu ya. Kemudian 3 ada metodologi, ya. 4 kemudian ada pembahasan atau isi, ya, atau perikop, ya. Kemudian yang kelima selalu diakhiri dengan kesimpulan dan saran, juga ACK ya, acknowledgement, gitu ya. Nah seperti itu selalu mirip-mirip lah, ya. Cuma bahas kata-katanya diganti sedikit, tapi perikopnya selalu sama. Nah, karena kita targetnya adalah bab 1 dan bab 2, mau tidak mau kita akan bicara mengenai latar belakang. Ya, latar belakang masalah begitu. Nah, seringkali ini teman-teman akan kebingungan ketika Pak saya masalahnya ini ya. Bahkan saya sendiri tidak bisa memikirkan masalah saya, Pak, gitu ya. Nah, ini kan jadi repot ya. Saya punya masalah apa ya, Pak, gitu. Selain hutang ya, Pak, gitu ya. Nah, kira-kira di sini kita akan menjelaskan 3 ways of thinking about the theory. Ya. Jadi ada 3 jalan kita pikiran kita mengenai teori. Itu tentang teori itu sebagai paradigma, ini sebagai riset design. Desain kita mau bicara mengenai apa? Tema riset kita akan bicara mengenai apa? Masalahnya. Nah, kemudian ada kan ini teorinya siapa ya? Jadi selalu ada masalah itu pasti dia ada teori. Misalkan paling gampang adalah Anda tiap pagi melihat matahari selalu terbit dari timur, gitu ya. Berarti kalau misalkan ada pagi, berarti ada malam, berarti ini bumi ini apakah datar atau bulat ya, gitu ya. Nah, kemudian nanti Anda sambung-sambungkan itu. Ini fenomenanya siapa ya? Siapa yang pernah meneliti? Bahwa bumi itu datar dan bahwa itu bulat. Kalau datar kan semuanya siang itu, ya. Tapi masalahnya di Amerika sekarang itu 12 jam. Sekarang dia masuk ke malam, begitu ya. Berarti apakah itu datar atau bulat? Nah, seperti itu ya. Jadi fenomena sistem thinking kita seperti itu. Di paradigma. Kemudian that which may inform our understanding of the phenomenon under investigation. Ya, ini teori sebagai lensa. Di mana ya yang dapat teori ini dapat menginformasikan ya, mengenai pemahaman kita mengenai sesuatu fenomena. Begitu ya. Yang nanti Anda akan cari kebenaran fenomena itu. Ya. Di teori berfungsi sebagai lensa. Yang kedua ini sebagai lensa. Kalau yang pertama sebagai paradigma. Dan yang ketiga, ya, teori sebagai pengetahuan yang baru. Gitu ya. Nah, ingat selalu ketika kita ngomongin soal hierarki data di sistem informasi selalu ada data, kemudian ada informasi, ya, kemudian ada pengetahuan. Ya. Pengetahuannya yang paling tinggi. Gitu ya. Nah, ini merupakan thinking about the theory. Jadi teori ini bisa digunakan sebagai paradigma, lensa, dan pengetahuan baru. Ya. Nah, kalau kita ngomong teori sebagai pengetahuan yang baru, ini adalah berasal dari Anda ya. Anda meneliti, Anda menuliskan,
gitu ya. Kemudian Anda mengobservasi, kemudian Anda menghasilkan sesuatu dari teori yang lama. Karena ingat, kata research itu dari kata re dan search. Re itu artinya kembali. Jadi tidak ada penemuan yang benar-benar istilahnya murni hasil pemikiran Anda. Jadi semuanya itu Anda dapatkan dari pengamatan, dari hasil meniru, memodifikasi, ya, seperti materinya Prof. Nizar kemarin. Ya. Oke. Nah, ketika teori menjadi sebuah paradigma, berarti sifatnya adalah filosofi, ya, asumsi-asumsi filosofi, ya, dari fenomena sosial. Ini berarti kita bicara mengenai ontologikal. Ya. Nah, kemudian ketika kita akan menerimanya sebagai sebuah bukti yang valid, ya, dari sebuah reality, berarti kita sudah memikirkan tahap teori itu menjadi tahap epistemologi. Ya. Nah, setelah itu ngapain Pak? Nah, maka sebenarnya ketika kita bicara ontologi dan epistemologi, ini ada di ranah bab 1, bab 2 kita, rekan-rekan. Ya. Karena setelah Anda memikirkan sebuah ontological dan epistemologi, maka tahap selanjutnya adalah Anda merumuskan di bab 3 adalah metodologi. Ya. Artinya Anda sudah menangkap fenomenanya. Kemudian Anda dalam ranah menyelidiki, dalam ranah membuat hipotesa. Maka Anda membutuhkan metodologi, yaitu mengenai cara-cara bagaimana Anda mendapatkan hasil. Kemudian kita bicara mengenai metodologi, kemudian setelah itu sudah ada nih teori-teorinya Pak. Ya, berarti kita akan mulai menggather evidence. Ya. The means by which we gather evidence. Artinya kita akan mengumpulkan bukti-bukti. Berarti ada lagi caranya. Ya. Misalkan apa Pak? Misalkan Anda mau kumpulin bukti menggunakan apa? Kuesioner, ya kan? Nah itu berarti metode. Nah, selain kuesioner, kamu ngapain Pak? Kan cuma kuesioner nggak dibagikan kan percuma Pak. Ya berarti ada di sana ada wawancara, ya, atau sekedar hanya ya apa namanya Pak, wawancara singkat, tapi kemudian saya beri kuesioner Pak. Ya itu juga ranahnya pertanyaannya ada di kuesioner, gitu ya, instrumen ya. Jadi yang kita lakukan itu dalam rangka, gitu ya, mempergunakan instrumen penelitian untuk menggather evidence. Ya, contohnya wawancara, ya. Kemudian Anda menggunakan data primer atau sekunder yang sudah ada, ya, itu menggather evidence. Dapatkan bukti. Nah, ketika kita bicara mengenai 4K paradigm question, pertama adalah what do we believe? Ya, ini biasanya ini adalah bab 1. Gitu ya. Nah ini nanti kita akan coba tanyakan aja, jadi kita sharing. Nanti kalau saya bahas semuanya, bahasnya lancar, tapi di tempat Anda nggak lancar, gitu ya. Nanti tersumbat. Apakah benar yang Anda sudah bikin atau pusing? Ya. Tapi kita ke sini dulu, ontologi ya. Jadi fundamental belief. Ada yang sesuatu yang Anda percayai, itu bisa kita cari bukti kebenarannya, gitu ya. Jadi fundamental belief that someone holds about the nature. Ya, berarti fenomena-fenomena nature of the social world and its relationship to individual social actors. Ya. Jadi ini adalah fundamental. Contohnya adalah fenomena-fenomena apa? Sosial. Jadi ontologi kan? Apa yang Anda percaya dari fenomena sosial di situ? Di pekerjaan, ya pekerjaan itu banyak bidangnya, di perkantoran, ya atau sektor industri real, gitu ya, non real dan sebagainya. Atau fenomena-fenomena yang pernah Anda temui saja. Jadi artinya ketika Anda menciptakan ontologi, jangan sering-sering mengandaikan. Andai kata itu Pak, matahari terbit dari barat Pak. Gitu ya. Jangan begitu, karena akan pusing ya kepalanya. Gitu. Ingat di situ di ilmu ontologi, gitu ya, Anda diminta untuk melihat fenomena secara sosial reality. Yang kedua di situ adalah social reality is constructed by people in particular social
cultural and historical context. Begitu ya. Nah, kalau misalkan Anda mencari perusahaan, nah ini mereka sudah produksi data ini Pak. Cuma datanya itu jadi data warehouse saja itu Pak, ya, data gudang saja. Nah, saya mau analisa datanya itu Pak untuk pengambilan keputusan. Nah, itu berarti berdasarkan historical context. And the second is what the constitute reliable and valid. So we are talking about the epistemology in this case. Nah, ini berarti kita ngomongin tentang epistemologi lagi, ya. Apa konstitusi, aturan-aturan yang reliable, teori-teori yang reliable, yang cocok ya, dengan fenomena kita. Ya, causal relationship between observable phenomena. Ya. Kemudian Anda mampu menginterpretasikan. Ya, ini paling penting, interpretasi. Setelah Anda, ternyata untuk membuat matahari terbit dari barat, ya saya bikin matahari sendirilah, gitu ya. Nah, ini misalkan contohnya begitu. Nah, interpretasinya seperti apa? Begitu ya. Dan jangan dikira kita bikin matahari, Pak. Ilmuwan Cina sudah berhasil membuat matahari dan bulannya sendiri, gitu ya. Dengan fusi nuklir ya. Jadi dia sudah mulai bikin. Siapa tahu besok enggak ada matahari atau bulan, itu sudah bisa hidup kan gitu ya. Nah, ini semuanya ranah-ranah konstitusi ya, yang reliable. Tentu saja ketika itu diandaikan, Anda harus mampu mereliabelkan. Bahkan termasuk yang paling sederhana ketika Anda hanya mencari data gitu ya, melewati kuesioner. Gitu ya. Sepertinya sepele, tetapi itu tidak sepele. Karena apa? Pertanyaannya kita yang ada di kuesioner itu tidak hanya asal nanya gitu ya. Nah, itu ada tata caranya dan bisa diukur tingkat reliabilitasnya. Itu di statistik ada ya, uji reliabilitas ya. Uji instrumen gitu berarti. Jadi instrumenmu itu yang tadi kamu tanyakan kepada responden itu harus bisa diuji. Namanya uji validitas dan reliabilitas. Ya, itu di statistik ada. Nah, ini kemudian ada how we produce reliable and valid knowledge. Ya, ini mulai metodologi ya. Kemudian what strategy of inquiry. Hal-hal apa saja ya, strategi yang kita detailkan ya. Nah, dalam penerapan di ontologika dan epistemologikal kita ya. Nah, ini berarti apakah ranah penelitian kita itu bersifat deskriptif atau model-model konfirmatori gitu ya, atau explanatory. Ini model penelitian ya. Jadi ada penelitian yang modelnya mengkonfirmatori, contohnya, betul Pak ya, ternyata gaji itu berpengaruh positif terhadap istilahnya kesejahteraan rumah tangga ya, gitu namanya konfirmatori ya. Kemudian ada explanatory atau explan, ya, berarti dia mengeksplorasi, sifatnya dia ada mengeksplorasi ya, menambah gitu ya, dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, biasanya gitu. Ini jenis-jenis penelitiannya aja. Nah, kemudian how can we collect data to test our theory ya. Jadi data kita itu bisa dites apa sudah match dengan teori kita. Dan apakah bisa mendeskripsikan sosial fenomena kita. Nah, ini berarti kita bicara di bab 3 ya. Jadi sebenarnya ketika kita bicara mengenai sebuah masalah itu harus Anda bisa paparkan di bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5. Sebenarnya begitu. Ya, tetapi paling berat membawa masalah adalah di bab pertama. Nah, yaitu latar belakang. Ya, kemudian setelah latar belakang gimana Pak? Teorinya teori apa Pak? Nah, ini mulai biasanya mahasiswa bingungnya di situ. Karena masih istilahnya ya, masih kurang yakin kalau teori ini menggunakan ini Pak, atau gimana ya Pak? Biasanya begitu ya pertanyaannya. Tapi kalau sudah bab 3 metodologi, karena teorinya sudah ketemu ya dia ikut-ikut aja ya, ikut-ikut yang bab 2 aja. Kenapa? Market basket analysis, dan apa? Sistem mendukung keputusan, enak ya. Bab 3-nya pasti ikut gitu ya. Metodologinya ikut ya, tata caranya yang di bab 2 dia pasti.
Oke, ini ada sebenarnya ketika kita ngomong social research itu ada kualitatif yang kemarin yang sudah disajikan Pak Nizar gitu ya, Pak Nizar, kuantitatif, kualitatif gitu ya. Dan itu nanti akan berhubungan dengan saudara, gitu ya. Dan pasti berhubungan dengan saudara, gitu ya. Nah, atau hybrid kedua-duanya. Tapi sebelum masuk masalah ini saya akan tanya kepada Anda dulu deh. What is your problem dan Anda sudah sejauh ini sampai mana? Kak Jerry mau apa namanya? Bertanya dan saya harap Anda bisa mempresentasikan nilai Anda ya. Ini Pak saya sudah bikin tapi saya sulitnya di sini. Nah, itu Pak Jerry akan membantu Anda di situ ya. Karena target kita kan cukup jelas ya, bab 1, bab 2 itu harus setidaknya pernah Anda bikin. Ya, kalau Anda bisa berstrategi dengan baik, itu bahkan bisa menjadi bab 1, bab 2-mu, nggak usah bikin lagi. Artinya nggak usah bikin lagi itu berarti sudah jadi Pak. Ya, ya belum tentu gitu ya. Karena apa? Tulisan-tulisannya gitu ya. Tulisan-tulisannya itu nanti bisa ditambahi, bisa dikurangi gitu Mas. Tetapi poinnya sudah Anda dapatkan. Feel-nya sudah Anda dapatkan ya. Istilahnya kalau di dalam bahasa jurnal itu minor revision ya. Revisinya minor gitu loh. Oh, ini hanya kurang ini gitu ya. Bisa Anda selesaikan dalam waktu 1-2 hari jadi. Tetapi kalau Anda hari ini juga belum buat, ya berarti harus membuatnya di ini ya, membuatnya secara global lagi, nanti ngulang-ngulang lagi begitu. Dan ingat ya, waktunya tidak terlalu lama untuk Anda mengerjakan itu. Dan kalau Anda bisa starting saat ini juga, berarti Anda punya waktu yang lebih panjang daripada Anda menanti di semester 8. Oke, ini saya coba silakan untuk ini dulu, silakan Pak, yang kesulitan, yang masih bingung gimana, langsung saja, silakan, saya buka ini, termin. Halo? Silakan, jangan malu-malu. Yuk Resti, saya buka mic. Atau Ayu, yuk. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya. Pak izin bertanya Pak. Boleh. Tugas yang kemarin jujur saya masih bingung. Nentuin judulnya sama literaturnya Pak. Saya mau ngambil judul analisis bisnis, analisis bisnis. Nah itu tuh masih masuk lingkup SI kan Pak? Iya jelas. Iya masih ya Pak. Saya masih bingung sama metodologinya Pak. Sama metodenya yang bakal saya pakai itu saya masih bingung. Terus saya nyari literaturnya juga masih bingung Pak. Jelas ya. Kalau judulnya bingung pasti orangnya bingung ya. Sebenarnya saya mau ngambil analisis bisnis dari toko saya sendiri. Cuma ya saya masih bingung metodologinya Pak. Metodenya itu saya pakai apa? Saya dapat saran dari cutting kan, pakai BMC Pak, Business Process Canvas itu. Tapi saya juga masih bingung Pak. Jadi saya beneran nggak ngerjain tugas Bapak yang kemarin. Itu harus dikerjakan. Kerjakan tapi istilahnya Anda boleh salah. Tapi kalau tidak dikerjakan itu nilainya no. Iya makanya daripada saya nggak ngerti, mending saya nggak ngerjain gitu Pak. Karena sama saja kalau misalnya saya ngerjain kan saya nggak ngerti juga Pak gitu. Saya udah baca beberapa jurnal, tapi masih bingung Pak. Saya udah dapet literaturnya, cuma kan itu harus dibaca dulu kan Pak. Apa namanya metodologinya, caranya gimana, sama judul saya masuk apa enggak kayak gitu kan Pak. Kalau saya main SS aja kan sama aja saya nggak dapet ilmunya kan Pak. Jadi buat apa saya ngumpulin gitu Pak. Jadi bener saya mau konsul gitu kemarin tuh ke Bapak. Cuma saya juga masih bingung gitu. Gitu sih ya, Pak. Oke, bisa saya jawab? Iya Pak, silakan. Ya, oke, baik. Rekan-rekan ini biasanya berkutat pusing dan pusing kemudian nggak mau mengerjakan. Gitu kan? Ya. Nah ini cukup berbahaya bagi Anda. Ingat pepatah lama. Istilahnya gini, pekerjaan begitu ya, ketika Anda anggap sulit, apalagi Anda adalah ini bidang ilmunya adalah entrepreneur gitu ya, pengusaha, maka kalau kita bicara mengenai pengusaha, kalau kita mau usaha, kalau cuma dipikirkan ini kira-kira usaha itu jadi enggak ya kira-kira teman-teman di sini?
Gimana Pak? Ini kalau Anda Tidak, jadi Pak. cuma Anda pengen punya usaha, tapi usahanya cuma dipikirkan terus gitu, kira-kira usahanya jadi nggak? Tidak. Tidak Pak. Nah, ini kita bicara mengenai teori paradigma, ya paradigma Anda. Jadi paradigmanya kalau dalam bahasa yang lebih apa ya, mungkin lebih populer itu istilahnya mindsetnya diubah dulu, ya mindset kita dirubah dulu. Cara pikir, cara pandang kita terhadap sebuah permasalahan harus dirubah dulu. Itu yang paling penting. Gitu ya. Karena kalau tidak Anda lakukan, kok lulus gitu ya. Karena syarat lulus apa? Bikin skripsi, karya ilmiah, kan begitu kan? Iya kan? Syarat lulusnya itu. Ya kan? Nah, kalau misalkan syarat Anda setelah kuliah untuk hidup sejahtera itu satu, yaitu mencari pekerjaan atau berusaha, kan gitu kan? Ya, halo? Iya, Pak. Iya kan? Tapi setelah Anda lulus dari sini itu kan pengen cari kerja atau bikin pekerjaan, kan gitu kan? Bikin usaha. Nah, kalau itu cuma Anda pikirkan, ya sama saja Pak. Kalau saya nganu berarti kan saya apa namanya? Bla 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 itu berarti saya nggak ngerti apa-apa. Dan ya itulah, nanti nggak akan jadi, gitu ya. Jadi, sebaik-baiknya orang kerjakan dulu. Ada pepatah lama ketika dulu mengatakan belum coba kok sudah bilang nggak bisa. Nah, ini jangan jadi semangatnya anak muda sekarang loh, jangan loh ya. Karena apa? Ternyata Pak Jerry bisa itu. Nah, kalau gitu gimana? Harusnya kita merubah mindset kita. Mindsetnya dulu, paradigmanya dulu dirubah. Sekarang gini caranya. Gimana cara merubahnya, Pak? Saya punya toko nih, Pak. Jadi Mbak Ayu, saya punya toko. Toko saya mau saya apain? Gitu kan? Ingatlah saudara-saudara, kalau Anda sudah punya toko, itu berarti sebenarnya sudah punya 85% bahan. Gitu ya. Sudah punya 85% bahan. Bahan jadi. Gitu ya. Tidak nol lagi. Lah kalau teman-temannya yang belum punya usaha pusing lagi itu cari-cari di tempat datanya gimana kan sebagainya itu. Nah, kalau sudah punya sendiri lebih enak gitu ya. Kenapa lebih enak? Ya karena semuanya ada di dalam genggaman Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, toko saya mau apain, Pak? Gitu ya. Ini Pak Jerry sebenarnya di slide itu sudah memberikan, kalau Anda lihat nanti bisa dicari sendiri di judul-judulnya teorinya sudah tak kasih di bawah sendiri. Nah, ini saya share ya. Lihat di sini. Kita bicara mengenai bidang sistem informasi dulu. Biasanya paling pusing di sini. Nih, kamu sudah download belum materinya, rekan-rekan? Nih, muncul enggak? Muncul, Pak. Nah, lihat, sistem informasi itu merupakan ilmu interdisiplin. Enak toh? Artinya Anda mau masuk ke sana, mau masuk ke sini, bebas-bebas saja. Kalau Anda tidak percaya, masuk aja di Fakultas Sistem Informasi. Nanti ada penjurusan lagi, gitu ya. Ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi pariwisata, gitu ya. Ada sistem informasi geografi, ya semuanya. Lihat di situ, interdisciplinary perspective on information system. Di situ ada 3 yang dibagi di dalam sistem informasi atau information system, IS ya. Itu ada ranah behavioral. Kamu mau ngapain terhadap tokomu? 1, mau cari behavior. Berarti gimana behavior? Berarti kamu akan meneliti behaviornya orang beli. Siapakah misalkan atau Anda mau segmentasi pasar? Ya, kalau behavior contoh di toko saya itu saya lihat Pak, setiap kali orang beli sabun mandi selalu beli odol. Selalu setelah beli odol beli apa lagi? Sikat, ya. Tapi sikat jarang-jarang Pak, tetapi yang paling sering itu beli sampo Pak, yang sampo, sabun. Nah, itu hampir selalu bersamaan belinya. Nah, itu Anda bisa membehaviorkan. Bagaimana caranya?
Contoh, metode apa yang bisa membehaviorkan? Contoh adalah metode market basket analysis. Ini contoh saja. Itu tentang bagaimana market ya. Ketika Anda mau menerapkan market basket analysis, berarti ketika Anda menaruh di rak, apa itu namanya? Rak apa itu namanya istilahnya, rak yang Anda tata di toko itu loh. Ketika Anda menaruh di situ sabun, ya tolong samponya jangan Anda taruh di beda land, ya, jangan jauh-jauh. Gitu. Jadi artinya raknya bisa satu tempat rak, gitu ya, entah itu di rak nomor 1 atau nomor 2 atau di sebelahnya, gitu ya, sehingga ketika nanti dia mau beli sabun, dia dekat dengan apa namanya, dengan odolnya, gitu ya, atau kebutuhan lain yang urusan dengan perawatan diri, gitu. Jadi jangan jauh-jauh. Itu soal behavior seperti itu. Ya di situ ada sosiologi, psikologi, ada ekonomi. Kemudian ada teknik, ilmu teknik. Ya, jadi sistem informasi sebagai ilmu teknik. Misalkan hari ini yang kita ngetren tentang big data analitik, gitu ya. Sangat, berarti kan itu ranahnya ranah teknik ya, computer science, gitu ya, applied matematik, ya, operation research, gitu ya. Berarti Anda merumuskan, buat apa namanya, perumusan. Oh ternyata kesukaan dari apa namanya, pelanggan saya seperti ini. Ini gimana ya Pak? Untuk menambah income-nya itu saya bikin formula matematikanya, gitu ya. Atau ketika Anda sudah punya data yang banyak di komputer Anda yang ada di toko itu, Anda mau analisa menggunakan analisa data warehouse. Entah itu ada mau clustering kayak apa kayak gitu ya. Itu berarti ranahnya adalah komputer science. Begitu. Nah, ketika Anda mau ya tadi Pak, saya pengen jadi ini dong, mengelola yang apa namanya, toko saya Pak. Ya, berarti Anda mencari di bagian operation management atau marketing management supaya ya dikenal dengan apa namanya, dikenal di kalayak ramai kata orang banyak. Itu berarti proses sentrik di situ. Artinya di bidang ilmu di situ di sistem informasi itu sangat amat banyak karena sistem informasi merupakan bidang ilmu interdisiplin. Artinya kalau Anda kekurangan teori, ini sebenarnya berarti Anda kurang ini membaca. Lihat ini, saya kasih. Nah, ini semuanya adalah teori mengenai sistem informasi. Nih. Teorinya banyak ya. Critical social theory, critical system theory, Dillon and McLean, CPI success, model system theory, dialectical, ecological, ekonomi, elektrik, emergency system, game theory, flow theory, pernah saya tulis di buku gue. Ya. Birkbeck and theory, Pasi, ya, hermeneutic theory, ya, hierarchical system theory, human system theory, hybrid system, information processing theory, dan sebagainya. Sampai banyak ini. Ada sekitar 40 lembar kali berapa itu? 5 ya, 40 kali 5. Sekitar berarti hampir 200-an teori di sistem informasi. Tapi ini tidak semuanya saya kasih. Judul-judulnya saja diambil dari berbagai apa namanya, sumber ya. Ada yang ACM, ya ini berarti penerimaan model penerimaan teknologi. Bisa menggunakan ACM, gitu ya. Ini jurnal-jurnalnya di sini bisa dilihat. Jadi sistem informasi itu bisa masuk di berbagai ranah, gitu ya. Ada asosiasi core information system, ada information system di negara, gitu ya, smart city dan sebagainya itu ya, smart country dan sebagainya itu, ada biosystem, business information system engineering, and many more. Ini saya tulis and many more itu karena tadi malam saya sampai jam berapa ya, setengah 2 itu ya, dan saya nggak bisa tulis lagi. Nanti saya tambahkan aja. Artinya teori-teori ini bisa Anda gunakan. Lihat di sini ya. Ya, mau ngapain ya Pak? Saya ini. Nah, lihat di sini ya. Kamu mau ngapain? Mau teliti tentang behavior, teknik, atau proses? Gitu. Nah, kalau berarti dari behavior berarti ya semuanya mengenai jurnal mengenai teori behavior. Dan kunci untuk Anda bisa, Anda harus ngapain? Membaca. Ya. Kalau mendengar kata orang itu berarti jarene. Kalau bahasa orang Jawa itu jarene. Masalahnya Pak Jerry itu menilai Anda bukan dari jarene. Gitu ya. Masa saya menilai Anda dari katanya orang. Gitu. Katanya ini begini Pak, gitu, katanya pinter Pak. Jadi pinter beneran atau enggak kan gitu. Jadi artinya
Anda jangan berkonsultasi kepada satu orang yang salah, begitu ya. Nanti itu malah membawa enggak kebaikan, tapi malah keraguan ya. Berakhir malah enggak jadi gitu ya. Nah, segala sesuatu yang Anda pikirkan kemudian tidak mulai Anda wujudkan, itu juga sama dengan Anda pun memiliki angka 1 miliar itu kali nol. Seperti itu peribahasannya ya. Saya punya uang 1 miliar Pak, tapi dikali nol Pak. Itu hasilnya berapa ya? Halo? 0, Pak. Hasilnya nol. Berarti kalau Anda punya pemikiran yang banyak, ya, saya pengen begini, itu tadi dari ranah ontologi. Tetapi Anda tidak berusaha untuk mewujudkannya, berarti sama saja Anda menambahkan pengali nol di sana. Maka hasilnya tidak akan ada apa-apa. Paham dulu? Ini harus kita, mindsetnya harus kita rubah dulu. Nah, karena ingat saudara-saudara, selama kita hidup kita pasti punya problem. Ya. Nah, ketika kita punya problem, maka problem itu harus di-solving. Ya, jadi kita sebagai orang sistem informasi harus mampu memetakan masalah dan membuat problem solving. Ya, ini hari ini kita belajar. Ya. Jadi manfaat mata kuliah ini banyak gitu ya. Bahkan nanti bisa untuk menjadi kira-kira saya ingin punya suami yang seperti apa ya Pak? Ya. Atau kira-kira hari ini saya pengen punya istri yang modelnya seperti apa ya Pak? Ya. Ini bisa Anda gunakan ilmu ini. Ya. Jadi ilmunya ini bisa seperti ilmu algoritma itulah ya. Bisa Anda pakai di berbagai kesempatan. Nah sekarang pertanyaannya tadi adalah Pak saya masih bingung. Nah bingung itu berarti kita jangan hilangkan dulu. Jangan bingungnya yang dibesarkan, kemudian actionnya dikecilkan. Jangan ya. Jangan dibalik seperti itu. Kalau Anda lakukan itu, Anda tidak akan lulus di sini. Paham? Paham, Pak. Jadi lakukan aja dulu, kemudian share. Jangan tidak membuat, karena Anda akan membuat, istilahnya kalau Anda tidak membuat, ya berarti hanya Anda akan menambahkan pengali nol di mimpi Anda. Tidak ada yang... Pak, berarti kita kerjain dulu ya Pak, walaupun nggak tahu. Iya dong. Iya dong. Misalkan yang penting ketika Anda lihat di situ tadi Pak Jadi menjelaskan. Riset itu dari kata re dan search. Research. Re itu kembali. Search itu mencari. Artinya mencari kembali. Berarti sudah pernah ditemukan orang? Ya pastinya sudah dong. Nah, dari situ apa yang ditambahkan? Contoh misal, saya akan sederhanakan masalah. Contoh nasi goreng. Sudah pernah makan nasi goreng semua yang ada di sini? Pernah, Pak. Pernah Pak? Nah, Enggak. kira-kira, oh enggak ada. Maisa? Maisa belum pernah makan nasi goreng, nanti ditraktir ya. Iya Pak, aku beli terus Pak. Oh malah beli terus. Oke. Nah, kira-kira saya pertanyaan Pak Jerry. Setiap kali Anda makan nasi goreng di tempat berbeda, rasanya sama atau beda? Beda. Beda. Nah, itulah ilmu begitu. Sama. Riset juga begitu. Sama-sama temanya nasi goreng. Temanya kan nasi goreng. Sama-sama temanya hasilnya adalah skripsi. Gitu kan. Temanya sama. Skripsinya dan ilmunya bisnis intelligence. Pak. Ya, Kan tadi kata Bapak kerjain dulu ya, tugasnya dulu. Sekarang boleh nggak Pak Ayu lihat salah satu tugas teman Ayu yang udah dikerjain, terus kita kasih lihat ini yang salah di mana, terus ya dia harus share ini, hari ini harus share. Oke. Harus share. Oke, Pak. Jadi hari ini harus share, karena ini kan kamu sekarang semester berapa? 5 kan? Bukan 5. Pak, bukan itunya Pak. Maksudnya kan saya udah telat nih, nggak apa-apa lah saya nggak ngerjain nih. Sekarang saya pengen tahu gitu, teman-teman tuh ngerjain kayak gimana. Terus salah apa enggak sih yang mereka kerjain gitu. Biar Bapak kasih tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, kita harus kayak gimana gitu loh Pak. Alurnya. Soalnya metodologi itu juga bingung Pak kalau misalkan dari kitanya sendiri gitu. Saya yakin teman-teman di kelas ini juga bingung, nggak cuma saya Pak. Semua Pak, saya juga. Ya, baik. Berarti nanti kita harus share dulu. Satu begini, ketika Anda belajar sama Pak Jerry,
Ya, Pak Jerry itu orangnya jarang menyalahkan orang. Gitu ya. Dan di rumah saya juga punya karyawan. Saya itu jarang menyalahkan orang. Kita lihat apa yang Anda dapat. Anda belajar saya itu punya berapa talenta istilah saya ya. Kamu datang ke saya itu punya berapa talenta. Jadi talenta yang dimaksud Pak Jerry itu saya ukur 1 sampai 10. Gitu. Itu berarti talenta pengetahuan yang dimaksud. Pengetahuan mengenai satu bidang ini. Contoh, Pak, saya benar-benar nggak tahu apa-apa, Pak. Blank gitu ya, Pak. Berarti kamu membawa ke saya itu 0 ya istilahnya, atau minimal 1, tapi kamu kan ngerti kan dari 0 itu biar ke 1 kan tahu. Tahu Pak, saya punya toko tapi toko saya pengen saya ginikan. Nah itu sebenarnya sudah 1 talenta. Cuma setelah itu saya nggak ngerti Pak, apa saya harus ngapain gitu ya. Oke, itu sudah minimal 1 talenta. Nah Pak Jerry akan mengajarin kamu juga dari 1 talenta yang kamu punya. Tapi kalau ada orang lain yang datang kepada saya, Pak, saya sudah bisa begini, metodenya begini, analisanya seperti ini, nah itu sudah dia punya 9, bahkan 10 talenta. Maka Pak Jerry akan menanyakan novelty-nya di mana. Hanya itu. Paham ya? Nah, kalau teman-teman ini kan rata-rata masih membawa 0 sampai 1 ya, 1 talenta. Dan ingat saudara-saudara, pertama, kita berlomba dengan waktu. Pengen lulus cepat? Pengen Pak. Caranya gimana? Nggak tahu Pak. Nah ini pertanyaan yang menarik kan di situ. Pengen cepat lulus Pak? Iya pengen Pak. Caranya gimana? Bikin skripsi Pak. Sudah tahu judulnya? Belum tahu Pak. Nah ini sama dengan juga dikali 0 itu tadi. Nah oke. Sekarang ini biar fair, biar kita lihat ya. Pak Jerry sih tidak akan pernah menyalahkan itu. Pak Jerry malah senang di sini itu, di kelas ini itu Anda boleh berbuat salah gitu, boleh. Karena paling nanti kita akan berakhir dengan maaf-maafan di hari Lebaran, ya kan? Maaf lahir batin Pak, kan gitu kan? Iya toh. Jadi Pak Jerry itu jarang-jarang menyalahkan orang. Boleh salah di sini tuh. Biasanya di sini orang-orang yang takut salah itu malah jadi nggak jadi apa-apa. Nggak apa-apa. Ini di sini bikin salah gitu. Oh ternyata ini harusnya gini tok gitu ya. Atau Mas, ini harusnya. Oh iya Pak. Nggak apa-apa. Ini kan sekolah gitu ya. Sekolahan itu nggak apa-apa bikin salah. Nah, tapi nanti ketika Anda masuk di dunia kerja, sudah tidak bikin salah lagi ya. Kalau Anda bikin salah di dunia kerja ya ada punishment-nya. Kalau di sini ini ajang latihan aja, salah-salah ya nggak apa-apa. Oke, yuk share. Siapa yang mau? Enak atau gini? Mungkin maksudnya Ayu tuh pengen lihat tugasnya kita biar kita berkaca gitu sama teman-teman kita mana sih yang menurut Bapak itu masuk di kriteria buat judul skripsi begitu Pak. Nah iya, kan berarti kan dari kalian sih toh. Oh, berarti dari kita yang harus presentasi atau Bapak yang mempresentasikan Pak? Kalau aku yang dari tadi presentasi kalian pasti bingung. Karena aku harus melihatnya dari Anda. Oh, berarti belum dicocokin ya, Pak? Iya toh. Makanya ini silakan yuk yang masih bingung, kamu punya berapa talenta? Berapa pengetahuanmu tentang yang kamu akan buat itu berapa? Di-share di sini. Baik. Ketika kamu memperbaiki masalah, kan kalau dari saya sih masih referensinya masih belum banyak ya, Pak. Jadi masih belum bisa presentasi hari ini. Gini aja, mulai dari temamu, kamu sudah bikin tema dan syukur judul, tema itu belum tentu judul loh, ya. Tema sudah rumuskan belum temamu? Belum. Kalau tema belum itu berarti 0 itu berarti. Apa namanya? Iya, 0 itu berarti. Tema itu seperti yang tadi, misalkan Mbak Ayu, saya punya toko Pak. Nah, tokonya ini mau saya saya genjot di pemasarannya, misalkan itu tema. Berarti kamu akan bahas mengenai pemasaran aja, ilmunya di situ, udah jangan lain-lain. Gitu loh. Kalau lebih fairnya lagi ditanya satu-satu coba Pak, yang udah ada tema sama yang belum. Ya, ayo silakan, monggo. Ini kok nak pusing kepalamu bolo ya. Ini satu dari Afni ya. Nama Oke. Halo teman-teman, halo Pak. Iya. Saya. Iya, di sini saya mencoba mengawali saja. Ya, oke, bagus. Siapa namanya? Melinevia. Iya, Melinevia Mahera. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, kan
tadi benar yang dikatain teman-teman belum paham benar, tapi dari saya sendiri mencoba membuat, tapi nggak tahu benar apa salahnya. Bagus itu. Terus nggak usah pikir benar atau salah ya. Yang penting maju sih. Iya, dari saya kemarin temanya tuh mau mengusung virtual reality. Saya sudah sebelumnya udah buat Bapak juga waktu itu. Terus saya ini kan Di-share coba deh. Hasilnya ada nggak yang mau sudah tulis? saya baru nulis rancangan judulnya aja, Pak. Nggak apa-apa, di-share aja. Ada? Bentar, ada sebentar. Jadi teman-teman biar bisa melihat. Ini teman-teman sebelumnya bisa akses ke apa ya? Ke perpustakaannya kita nggak sih? Untuk lihat-lihat hasil karyanya kakak-kakakmu itu, pendahulu-pendahulumu itu bisa nggak? Bisa kalau di perpus. Kalau Akses online bisa ya. akses online bisa nggak? kalau online kurang paham. Kalau bisa download dong, langsung kita bahas biar cepet gitu kan. Misalkan kamu pengen ngertinya pengen lebih cepet. Ya Pak, Pengen. jadi ini Oke, Pak. cepet yuk. Presentasi. Ya kan. Kamu belum bisa lihat ya, Mel? Belum? Udah. Udah, Pak. Jadi dimatiin kemudian di-share lagi. Oh ya sebentar. Nggak bisa lihat. Bentar, ulangi lagi. Sebelumnya maaf Pak, saya suaranya kecil karena di sini lagi ada Yudisium online. Sudah atau belum? Halo? Ya. Sudah Pak, sudah muncul. Aku dibagi ke grup aja. Apa? Mel. Saya nggak bisa Kenapa? lihat. Kenapa Pak? Fotoin kirim ke grupmu Metopen itu. Oh, di screenshot gitu Pak. Jadi nggak bisa lihat. Pak Jerry, Pak, Ya. izinkan saya untuk tanya juga ya Pak masalah judul saya juga. Oh. Bentar ya Pak, lagi dikirim. Rata-rata dari teman-teman itu ada ketakutan kenapa ya? Saya nggak ngerti loh. Anda berpikiran seperti apa ya? Ayu nggak takut sih Pak, cuma masih bingung aja gitu Pak. Tapi bingungnya itu harus ada batas. Ingat loh ya, teman-teman itu kan berlomba dengan waktu. Dan bingung itu ada batasan. Jadi Anda harus membatasi diri. Oh saya bingungnya cukup minggu 2 minggu ini. Ya. Setelah itu jangan bingung terus kayak nanti ya itu tadi Anda menambahkan pengali nol, bahaya. Sudah saya kirim ya Pak. Bentar ini satu-satu. Tadi Mel. Ya, Iya. ya. Ini kamu buat tema atau judul? Oh rencana ya tema. Rencana judul. Saya sih sebenarnya nggak tahu bedanya tema sama judul apa, tapi yang penting saya tahu nanti judulnya mau bahas apa gitu yang penting. Walaupun nggak tahu benar apa salah ya. Jadi kan temanya maunya itu yang ada virtual reality-nya gitu kan. Tapi kan mikir lagi ini sistem informasi. Terus saya cek di BPI buku panduan institusi yang di program studi sistem informasi itu di prodi sistem informasi itu di tujuannya di yang poin D. Ini saya sambil baca BPI Pak sebelumnya. Ya. Itu mahasiswa itu berperan tujuannya berperan aktif dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan produk inovasi berbasis teknologi sistem informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang dijelaskan Pak Daniel tadi, sistem informasi itu bidangnya banyak ya Pak gitu. Terus profil lulusannya itu nanti profesional SI mampu merancang mengimplementasikan solusi-solusi teknologi informasi meningkatkan kinerja organisasi. Jadi saya memberanikan diri saya untuk membuat judul ini
yaitu analisis user experience terhadap penerapan virtual reality gedung kampus dalam pengenalan lingkungan kampus menggunakan user experience kuesioner studi kasusnya IT Telkom Prokerto. Saya sempat diskusi sama Kating, tapi dia IF, tapi dia kasih saya saran kalau bisa yang ada kontribusinya buat kampus gitu. Jadi saya sudah kayak IT Telkom saja gitu kan. Terus saya juga dapat saran dari di sini itu ada staff gitu Pak, staff di akademik. Jadi dia pernah itu juga kayak virtual reality juga, cuma kan dia IF, jadinya dia yang membangun. Terus saya kan waktu itu pernah tanya ya Pak, kalau S itu kan sebenarnya menganalisis, jadi di sini saya ambil menganalisisnya, jadi nanti saya ternyata kan ini kan virtual reality gedung kampus kan belum ada. Jadi nanti saya membuat dulu, baru habis itu dianalisis dan kirim kuesioner. Jadi nanti yang mengisi kuesioner itu niatnya dari saya itu melihat hasilnya dulu. Nah, hasilnya itu saya buat dulu gitu sih. Mudengin gak sih Pak? Apa kemana-mana ya? Ya, sudah ngerti. Cek, bisa dengar saya ya? Ya. Bisa Pak. Oke, pertama itu yang Anda sampaikan itu berarti kita anggap sebagai tema, gitu ya. Okay. Temanya adalah istilahnya Anda maunya seperti apa, kan gitu ya? Itu tema. Cuma tema Anda ternyata masih ini ya, masih dipengaruhi dengan orang sekitar ya, mungkin kakak tingkat dan sebagainya itu. Itu istilahnya normal saya katakan, ya. Hanya kan tanya dengan orang yang sudah berpengalaman gitu ya, itu normal-normal aja. Cuma pada hakikatnya ketika kita ngomongin soal research itu bagi saya riset itu liberal ya, istilahnya kita bebas berekspresi dengan riset kita, asal metodologinya betul. Jadi kalau Pak Jerry hanya memegang teguh itu ya, bukan karena kontribusi terhadap kampus itu sama juga harusnya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Jadi yang paling besar itu adalah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Artinya begini, ketika kamu nanti kalau di sini dibilang harus ada kontribusi terhadap kampus, maka semua judul akan mengarahkan dengan embel-embel IT Telkom semuanya gitu ya. Di kelas ini kan sama semua, cuma judulnya berbeda-beda, subjeknya gitu ya, tapi objeknya sama gitu ya. Padahal itu kalau Anda lihat ketika objek itu menjadi sama semuanya, itu nanti akan potensi untuk menjadi plagiasi itu akan tinggi. Gitu. Itu resikonya seperti itu. Jadi kalau menurut Pak Jerry orangnya sih bebas berekspresi ya. Kamu mau bikin matahari buatan ya monggo gitu. Cuma masalahnya itu harus Anda bisa rumuskan dengan baik. Itu masalah saya itu. Jadi saya di ranah keilmuan yang seperti itu, liberal. Ya. Jadi kamu mau ciptakan apa terserah. Nah, cuma masalahnya di sini kita adalah orang sistem informasi, betul. Kamu harus menganalisa, itu betul. Gak usah bikin. Nah, kalau bikin itu nanti ranahnya orang teknik informatik, ya. Oke, jadi kamu. Oh berarti nggak usah bikin gitu. Gak usah, kamu kan analisis itu kan nggak bikin, Pak. Berarti kan misal kan tadi Bapak bilang liberal ya. Ya ini sih saya juga kan niatnya kan cuma buat ini doang gitu. Maksudnya ya saya IT Telkom gitu. Tapi nanti kalau buat skripsi nggak tahu ya nanti mau pakai IT Telkom apa enggak. Tapi itu sebentar. Kalau misalkan IT Telkom kan dia belum ada. Berarti nanti kalau misalkan saya mau menganalisis benaran, berarti mencari yang sudah ada virtual reality-nya terus dianalisis gitu ya Pak? Ya, kemarin kan kayaknya ada yang sudah bikin virtual reality untuk apa itu? Pameran kemarin itu loh, yang pameran lukisan atau apa ya kemarin di IT Telkom. Oh iya, aduh kurang paham Pak. Ya, Nah, ya. harus cari dulu VR-nya itu, gitu ya. VR-nya itu sudah benar-benar diterapkan atau belum, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Apakah di bagian marketing atau di mana gitu loh, di tempatnya kita. Oke.
Karena biasanya yang memanfaatkan VR itu biasanya di tempat-tempat marketing gitu, atau ketika kita mau pameran di mahasiswa gitu ya, itu dipakai. Marketing publikasi. Jadi tidak semua departemen kan menggunakan VR. Dia harus jelas dulu departemennya gitu. Itu satu. Kemudian di sini kan jelas itu sebenarnya analysis user experience. Berarti itu kan itu pengalaman gitu ya. Pengalaman user. Kemudian terhadap penerapan virtual reality gedung kampus dalam pengenalan lingkungan kampus. Nah, ini subjeknya siapa ya? Usermu itu loh. Kalau dari yang judul ini subjeknya orang-orang kampus. Orang-orang Telkom. Pakai VR itu. Kan VR itu menggunakan kacamata kan? Pakai alat. Jadi kamu harus ngerti dulu ketika kamu menerapin VR gitu ya. Itu kan ada kacamata yang Iya, Pak. Sebentar, Pak. Mau tanya bedanya, tapi jangan dimarahin ya, Pak. Saya sempat lupa bedanya virtual reality sama augmented reality. Virtual reality itu biasanya untuk marketing, Mbak. Jadi terus yang augmented dan VR itu biasanya bidang ilmunya teknik informatika yang saya tahu itu, bukan bidang ilmu sistem informatika. Tapi saya ambil referensi jurnal juga ada dari Universitas Amikom Jogja, prodinya sistem informasi. Di sana judulnya di sini sih nggak saya masukin ya Pak. Judulnya itu rancangan aplikasi yang berbasis virtual reality gitu Pak. Nanti pakai Unreal Engine, softwarenya Unreal Engine. Tapi itu sebenarnya sudah sangat IT banget ya. Mau kerja dengan itu sebenarnya intinya. Jadi gini, kalau SI itu lebih pada sistem analis, bukan sistem aplikatif loh. Jadi kalau augmented reality itu pengalaman interaktif dari lingkungan dunia nyata, di mana objek yang berada di dunia nyata ini ditingkatkan oleh informasi. Ya persepsinya nanti dihasilkan oleh komputer. Iya, jadi maksud saya itu yang virtual reality itu bukan yang subjeknya itu pakai yang kacamata itu Pak. Virtual reality itu maksudnya virtual room, seperti virtual room yang dibuat dengan menggunakan software. Ada itu software Unreal Engine atau Unity yang pakai visual coding. Nah itu nanti dalam bentuk video Pak. Dalam bentuk video lah nanti kayak ya benar yang tadi Bapak bilang yang di marketing yang kayak ada di ini Pak, pemasaran perumahan. Iya. Ya, yang di iklan-iklan di kampus lama yang bimbing saya juga tuh Pak, dia bukan orang SI, orang TI. Karena ingat loh, ketika kita bicara TI berarti Anda menggabungkan prosesor, berarti tampilan, sensor, perangkat input, itu untuk teknologinya kan gitu. Sedangkan SI kan tidak di situ tuh. Iya, dianalisis saja. Itu. Pusingnya ini kalau ada misalkan ada apa namanya? Iya kan gitu ya. Basic teorinya itu kamu kurang cukup untuk itu. Gitu loh. Salahnya di situ. Itu kalau yang judul saya ini, kalau misalkan nanti diganti jadi apa gitu misalkan ya memang sudah ada, saya tidak perlu membuat gitu. Berarti nggak apa-apa. Bisa. Tadi kamu kan sudah ngomong analisis toh. Analisis ya sudah benar di sini. Iya benar. Oh iya. Cuma kalau kamu bunyinya analisis tapi nanti hasil jadinya rancang bangun, itu namanya nanti beda konsep loh. Enggak Pak, enggak rancang bangun. Beda. Iya enggak rancang bangun. Misalkan berarti kan gini, analisis ini PR-nya di tempatnya kita sudah jalan. Nah, kamu analisa. Ya, itu bisa, benar. Ya benar Pak. Betul. Itu. Tapi kalau PR-nya aja belum ada, kamu bangun, ya itu sebenarnya kamu kecemplung ke Iya, makanya tadi saya bilang Pak. Makanya tadi saya bilang, berarti nanti saya ganti yang udah ada aja gitu kan. Makanya tadi kan saya konsultasi ke Bapak gitu maksudnya. Ini ternyata kalau rancang bangun itu kan buat IF gitu kan, bahasanya buat informatika. Kalau kita kan analisis yang udah ada aja, terus ini gimana gitu kan maksudnya. Ya nanti paling dari judul ini saya ganti gitu. Tapi kalau misalkan di Telkom beneran sudah ada, ya saya pakai ini. Tapi kalau belum ada ya saya ganti yang
mana gitu yang udah ada gitu. Nanti Biasanya adanya kalau Anda mau jual real estate itu, real estate ya. Perumahan real estate biasanya sudah pakai teknologi ini. Nah, iya, kamu bisa itu sejauh mana misalkan apa namanya pengalaman pembeli menggunakan VR dengan pemasaran manual misalkan itu. Itu bisa kamu analisis itu. iya, Banget tuh. Tapi iya. jangan usah bahas cara bikinnya kayak mana gitu, dari batangnya dari mana, enggak usah. Enggak. Itu kan punya IF. Saya Ya sih itu enggak. ranahnya temenmu itu bukan. Nanti jangan Iya. sampai kamu berkonsultasi dengan temenmu yang di sana, nah nanti malah kamu diarahkan ke situ, lah kan beda ilmunya. Sebenarnya saya konsultasi mereka juga tahu kalau saya sistem informasi. Jadinya mereka ya kasih tahu yang ya kalau kan saya cuma tanya gitu loh ke mereka kayak kamu kemarin buat apa gitu, kamu kemarin ininya apa gitu. Cuma sekedar buat tahu-tahu gitu. Oh mereka ternyata rata-rata kalau IF itu merancang bangun. Berarti kalau Ya betul. SI Betul, ya sudah benar. kalau SI saya tanya anak SI itu kan juga baru TA gitu kan. Jadi saya tanyanya baru ke satu anak, dia kayak analisis sebuah aplikasi, Nah, kayak ya kayak gitu. Terus saya mau kayak gitu juga, tapi eh, yang kayak gitu sudah banyak loh Pak. Jadinya nanti yang menguji saya semakin enak. Saya maunya penguji saya juga kesusahan dalam menguji saya. Maunya seperti itu. Hehehe. ya gimana maunya gimana pengujinya? Nggak apa-apa Pak. Kalau pengujinya kamu masuk ke misalkan gini, kamu menulis judul mengenai apa namanya tentang berbau-bau VR teknologi gitu ya, itu otomatis kamu akan ketika nanti tidak ada kata analisis atau tidak ada ilmu sistem informasi yang masuk, maka biasanya auto pengujinya adalah dari TI. Nah itu cilaka kamu. Cilakanya gimana? Kamu akan apa namanya ditanya dari sisi teknologi informasinya bukan dari sisi sistem informasinya, kan repot. Karena apa? Basic ilmuwan kamu lebih banyak di SI, bukan di TI. Misalkan seperti itu. Nah, ini bagi teman-teman juga harus membatasi diri ini ranahnya ilmunya siapa ya gitu. Ya. Keinginan sih kalau cuma analisa gitu boleh, nggak masalah. Jadi itu masih ranahnya SI ya. Sudah benar, tapi kalau tadi cara membangun dan sebagainya itu jangan ke situ. Itu sudah ranahnya. Tuh, Mbak Mel. Iya oke, siap. Gitu Ya, aja Pak. tidak harus selalu di IT Telkom kan ada perumahan real estate biasanya cukup banyak apalagi di Semarang itu sudah hampir semua menerapkan seperti itu Iya ya benar. teknologi VR Iya. terus supaya dia nggak jalan-jalan ke perumahannya gitu loh, jadi males jadi panas jadi mau di kantor aja yang ngadem kemudian pakai kacamata VR itu. Nah kemudian analisa apa yang bisa dimainkan di sistem informasi bahwa itu kan sudah satu di situ sudah ada teknologi yang ada. Nah kemudian dia banding dengan teknologi yang selama ini dijalankan selain teknologi VR misalnya. Nah itu kamu analisa itu sudah cukup sekali. Oke. Ya. Ya. Jadi artinya teman-teman datanglah dengan cara mensederhanakan apa namanya masalah Anda ya. Jangan apa namanya istilahnya kalau nanti Anda terlalu mengkomplekskan nanti biasanya akan menyerah gitu ya. Angel sih gitu. Padahal itu sebenarnya kalau Anda lihat di pemaparan saya tadi, Anda memulai dari hal-hal yang fenomena yang terjadi aja di kehidupan Anda sehari-hari itu aja. Gitu ya. Itu. Oke, itu terima kasih. Mas Pak Ketua tolong dicatat Mbak Melia ini yang sudah berbagi. Jamnya berapa Iya. ya? Terima kasih Pak sebelumnya. Bapak. Oke, dicatat keaktifannya. Suatu saat pasti akan Ya. saya tanya di ketika mengambil nilai. Catat tuh Melinevia Mahera 181030881. Baik, baik. Ya terima kasih. Oke, yang lain silakan. Terima kasih semuanya teman-teman. Semangat. Oke, silakan yang lain. Monggo yang masih terutama yang bingung itu kalau Anda bingung harus apa ya, disampaikan ya. Kalau Anda memendam gitu ya, ya itu enggak jadi pusing sendiri kepalanya. Silakan. Ayo Pak. Ayo. Ayo kemana? Iya, Pak. Jo catet ya Jo. Iya, Oh, tak iya. kira Itu enggak berarti ya. ajak teman-teman. Ayo Pak gitu ya. Tak kira namamu Ayu toh.
Pak, saya ngambil judul analisis strategi bisnis menggunakan model BMC, Pak. Oke. Aku Nah, di sini dikasih saya share dong atau apa? Dikasih kenapa, Pak? di share kayak Mbak Mel tadi. Aduh, Pak, saya belum ini, Sharing. Pak, masih gambaran, Pak, makanya saya belum ngirim. Saya Oh, cerita dulu ya ke Bapak. Nggak oke, apa-apa tema kan, Pak? Ya, nggak apa-apa kan, Pak? boleh. Tapi jangan Iya. dihabisin itu ya waktunya. Siap, Pak. Sekali jam kita. Siap. Iya, Pak, jadi saya tuh sebenarnya lebih pengen ke pemasaran. Yang tadi Bapak bilang kan sebelumnya ada tuh yang apa lingkupnya SI kan, pemasaran. Nah, saya mau ngambil dari pemasaran, Pak. Terus nanti saya bingungnya sebar kuesionernya gimana ya, Pak? Atau ke pembeli dari produk saya. Kalau misalnya yang punya kan saya sendiri. Terus Ya. gimana tuh, Pak? Saya buat analisisnya. Oke, pertama nanti kamu sebelum menerapkan itu kamu harus tahu berarti teori yang kamu pakai satu pasti teori pemasaran, ya. Ya, Biasanya Pak. teorinya miliknya Kotler itu, Philip Kotler ya, bauran pemasaran, teorinya pakai itu. Saya punya bukunya itu dari apa? Dari Singapura. Saya punya itu Philip Kotler. Ketika saya dulu MSc ya, saya punya. Nah, di situ ada marketing mix, teorinya pakainya marketing mix. Nah, cuma marketing mix itu nanti akan kita hybridkan, itu gabungkan dengan sistem informasi punya, kan gitu. Atau itu. Nah, kemudian untuk mencari kuesioner itu kalau bisa karena Anda orang sistem informasi, ya sistem informasinya ketika kamu belanja di situ sebisa mungkin jangan pakai kertas sih, tapi sudah pakai komputer supaya nanti ketika Anda analisa lebih mudah di situ. Bu, nuwun sewu, sempatkan waktunya sebentar gitu ya. Itu secara random. Dan ketika Anda melakukan kuesioner, itu sebenarnya pertanyaan itu ada tata caranya ya. Jadi kalau Anda bikin kuesioner itu pertama satu apa namanya? Pilihan 1 2 3 4 5-nya itu harusnya 5 ya, bukan 4 ya. Kalau 5 itu dia punya dasar, teorinya ada ya. Pakai skala gitu ya, skala Likert namanya. Nah, itu pakai itu. Jadi pilihan itu 5. Kenapa kalau 5? Karena Anda akan menilai pendapat orang ya. Dan pendapat orang itu kalau 4, nilai tengahnya Anda nggak bisa hasilkan. Kalau 4 nilai tengahnya berapa? 2. Hah? 4 kok. Nilai tengahnya 2. 4 nilai tengahnya berapa? Mediannya berapa? Jadi kalau besok kamu mau ngambil bikin kuesioner, itu jangan dibikin 4 ininya pilihannya. Kan ada sangat setuju sekali gitu loh. Itu jangan bikin 4. Karena pendapat orang nanti akan Anda bikin setengah, kan nggak bisa dong orang dibagi setengah. Gitu. Nah, maka langsung dibulatkan ke 5. 5 itu ada dasarnya, yaitu menggunakan skalanya adalah skala Likert. Jadi Anda menilai pendapat orang itu secara bulat. Ya, kalau 5 nilai tengahnya pasti 3, gitu kan. Bulat pokoknya. Nilainya bulat. Itu satu. Kemudian dari sisi apa namanya? Pertanyaan itu dia tidak boleh menggiring ke satu jawaban yang sama. Karena kalau ketika Anda menjawab nilainya hampir setuju semua, itu nilainya nggak perlu ditanyakan. Ngapain tanya kalau nilainya jawabannya semuanya A. Nah, itu Anda harus ada tekniknya itu, caranya tekniknya. Membuat instrumen pertanyaan itu ada tekniknya. Dan ada ujinya. Ujinya namanya uji reliabilitas. Gitu. Nah, itu nanti bisa menggunakan dites menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, atau paling gampang SPSS. Kalau SPSS itu hasilnya satu-satu gitu ya. Lamaan. Gitu. Biasanya menggunakan Structural Equation Modeling. Itu lebih cepat gitu ya. Kemudian kalau misalkan pertanyaannya ini nggak sesuai Pak, gitu ya, langsung di drop. Nah, ngedropnya itu juga nggak boleh asal-asalan. Dari mana bisa membuat instrumen, gitu ya, bisa membuat pertanyaan. Pertanyaan itu dihasilkan dari indikator. Dari mana indikator dapat? Indikator diperoleh dari variabel. Variabel didapat dari mana Pak? Dari teori. Sudah cukup jelas? Ayo.
Jelas, Pak. Jadi pertama kalau pemasaran teorinya siapa Pak? Teorinya marketing mix Pak. Oh berarti miliknya siapa? Philip Kotler ya? Iya Pak. Ya kan jelas. Di situ ada bauran pemasaran itu ada berapa? Oh misalkan ada 10. Ya udah di situ variabelnya 10. Indikatornya ada berapa? Gitu ya. Setiap indikator ada 5 Pak. Ya 5 indikator itu akan berbuah jadi pertanyaanmu ketika Anda melakukan kuesioner terhadap responden. Gitu. Nah, kemudian Anda hitung angka kecukupannya berapa? Angka kecukupan respondenmu berapa? 10, 100, 30 kan berapa? Ini gitu kan. Kalau terlalu sedikit juga nggak perlu ditanyakan. Gitu. Karena hasilnya kan monoton ya, atau homogen. Tapi terlalu banyak juga nggak boleh, karena akan jadi heterogen. Kalau heterogen itu hasilnya pengambilan keputusannya akan bias, gitu ya. Terlalu bias nggak bisa disimpulkan. Kalau terlalu banyak pilihan, gitu. Misalkan Anda contohnya terlalu banyak memilih pasangan hidup gitu ya, bingung ya, bingung karena PDW ya. Jadi tidak bisa Anda sendiri juga bingung. Makanya misalkan tetapkan aja 2, 3 misalkan. Jadi Anda bisa memilih. Nah sama seperti yang ada di penelitian juga gitu. Nah makanya rumusnya yang digunakan miliknya siapa Pak? Kan misalnya seperti itu. Nah Anda bisa menggunakan rumus Slovin ya untuk angka kecukupan responden itu bisa Anda gunakan. Di situ ada hitung-hitungannya berapa jumlahnya. Biasanya untuk setiap 100 misalkan 130 sih minimal. 30 atau 100. Tapi harus ada hitung-hitungannya. Itu nanti pakai Slovin punya. Nah, setelah itu cukup. Ini sebenarnya kuesioner ini sama dengan miliknya Mbak Mel itu ya. Itu kan di situ kan user experience questionnaire gitu-gitu kan. Bahasanya di Inggris kan. Tapi ujung-ujungnya kan itu kuesioner itu. Iya enggak Mbak Mel? Betul enggak? Halo? Betul Pak, betul. Ya betul. Berarti nanti harus bisa diuji reliabilitasnya, harus bisa diuji validitasnya itu, ilmunya sama. Kalau Anda mau ambil apa namanya, dia sebagai kuesioner itu. Jadi syarat kuesioner harus caranya begitu. Dia harus bisa diuji. Nah setelah diuji ini, kemudian itu akan nanti ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5 itu siapa yang responden yang memilih 1 berapa banyak, 2 berapa banyak, dan seterusnya. Setelah itu langkahnya Anda akan tabulasi. Tabulasi dalam bentuk Excel atau di CSV ya. Kemudian itu akan Anda olah di pengolahan menggunakan big data analitik atau data warehouse atau statistika itu apa namanya langkah selanjutnya seperti itu. Yang penting cara mendapatkan datanya Pak Jerry sudah menjelaskan caranya itu. Ya. Nah, setelah nanti diuji harusnya di reliabilitasnya harus di atas atau sama dengan 0,05 gitu ya. Itu teknik-tekniknya seperti itu. Oh, berarti ini sudah reliable, sudah cocok, pertanyaannya diarahkan kepada responden. Jadi sebelum diarahkan ke responden, itu harus diuji reliabilitasnya dulu. Jangan Anda langsung asal-asalan tembak gitu ya. Nanti kacau banget. Ya. Nanti kalau Pak ceritanya waktu diuji, Pak ini sudah diuji reliabilitasnya berapa? Hah? Reliabilitas itu apa Pak? Nah, ini berarti Anda nggak mau memenuhi kaidah dari penelitian itu. Itu kira-kira Mbak. Pak, kalau literaturnya kan aku semalam tuh udah cari-cari kan Pak, udah 2 hari itu cari-cari. Nah kalau misalkan literaturnya itu lebih banyak ke ekonomi kan itu kan strategi pemasaran kan, strategi bisnis. Banyak banget tuh dari jurnal ataupun dari e-book gitu yang membahas dari Fakultas Ekonomi, bukan dari SI Pak, gitu. Itu kayak gitu nggak apa-apa Pak? Nggak boleh. Jadi yang kamu cari adalah jadi yang kamu banyakin itu utamanya dari SI, sistem informasi pemasarannya, bukan pemasarannya. Karena ya, ilmunya. Jadi yang kamu yang kamu tekan adalah sistem informasi pemasaran. Baik. Jadi analisis sistem informasi ya Pak? Iya. Pasti. Tapi kalau Anda cuma pemasaran, belum tentu dia pakai komputer soalnya. Belum tentu pakai ilmu komputer. Baik. Tapi kalau sistem informasi pemasaran itu hampir 85% analisanya pakai komputer punya. Ya kita. Pak, kalau misalnya literatur itu harus berapa banyak ya Pak? Literatur apa dulu? Kamu mau nulis skripsi atau jurnal? Beda. Kalau misalkan metodologi itu kan termasuk skripsi ya Pak? Berarti berapa Pak?
metodologi itu semuanya ada. Tuh. Nah, di jurnal pun metodologi itu selalu ada, di jurnal internasional maupun nasional itu metodologi selalu ada, bab 3 selalu. Jadi di metodologi itu untuk citasi dia sedikit, yang banyak itu adalah di bab 2, di tinjauan pustaka. Itu sangat banyak mencitasi milik orang. Gitu. Jadi kalau ditanya berapa banyak, kalau di jurnal jangan lebih dari 20, kalau di skripsi jangan lebih dari 30. Selain itu ada lebih-lebihkan, nanti plagiarisme akan lebih tinggi. Oh iya, baik Pak. Jelas kan jawaban saya ya? Jelas Pak. Jadi kalau Anda menulis jurnal maksimum di 20, paling aman 15. Kalau di skripsi maksimal 30 aja. Kalau terlalu banyak ternyata sebenarnya untuk menulis citasi itu adalah yang benar itu adalah Anda mensitasi, kemudian Anda membuat bibliografinya. Seringkali yang ada itu teman-teman membuat bibliografinya terlalu berlebihan, ternyata di konteks tidak ada. Zong itu loh, itu bahaya, tidak boleh kita lakukan itu. Nah, nanti kalau kita Pak Jerry kebetulan adalah Turnitin ini ya, Pak Jerry itu Turnitin operator itu ya, operator Turnitin gitu ya. Sampai saat ini Pak Jerry masih punya Turnitin itu ya, instruktor gitu ya. Jadi bisa ngecek, bahkan bisa ngecek akun 5.000 orang gitu ya dalam satu waktu aku bisa lakukan. Gitu ya. Ya untuk mengecek tingkat plagiasinya. Nah, itu triknya seperti itu. Jadi bilang. Supaya teman-teman membatasi jangan banyak-banyak gitu ya. Dan yang digunakan saja yang dipakai. Kemudian gunakan aplikasi yang citasi seperti Mendeley atau Zotero. Kalau Pak Jerry biasanya pakainya Mendeley. Gitu. Pak, izin bertanya boleh? Silakan. Saya mau tanya Pak, kalau bukan misal sih maksudnya, kalau untuk kita dalam merancang penelitian baik untuk TA maupun ke skripsi, otomatis kan kita metode bukan metode sih, acuannya kan jurnal ya Pak ya. Nah, literaturnya kan jurnal tuh. Nah, kira-kira ideal untuk space time-nya itu tahunnya itu terhitung dari berapa tahun ke bawah gitu Pak, atau bebas gitu. Entah misalnya ya yang lebih update atau yang lebih bagusnya itu kita ambil 5 tahun dihitung dari tahun yang sekarang kita ambil ke bawah, atau gimana ya Pak kira-kira yang supaya mendukung untuk literatur pematangan skripsi atau TA kita nantinya. Oke. Jadi untuk penulisan literatur itu sekali lagi ketika Pak Jerry bilang literatur itu tidak hanya jurnal. Literatur itu bisa berupa bab buku, kemudian bahkan bukti pengadilan itu disebut sebagai literatur. Gitu ya. Bisa buku, judul, subbab, koran, media, itu semuanya literatur. Begitu. Nah pertanyaannya sekarang adalah berapa maksimal? Itu adalah 5 tahun dari kamu nulis jurnal atau nulis tulisan itu. Untuk jurnal 5 tahun, kalau untuk buku bisa 10 tahun. Untuk buku ya, terutama buku, bukan buku ajar ya, buku referensi. Atau ya buku referensi. Buku referensi bisa sampai 10 tahun. Jadi kalau jurnal maksimal 5 tahun, kalau buku referensi masih boleh 10 tahun. Oh gitu. Kalau koran ya berarti jangan lebih dari 5 tahun juga. Selain buku referensi itu sifatnya hanya maksimal 5 tahun. Begitu. Oh iya, nanya lagi ya Pak. Ini misal kita udah action ke dalam mengerjakan skripsi ya gitulah misal, atau TA lah gitu kan Pak, kan pintu dari skripsi kan TA ya Pak ya. Nah, jadi otomatis kan kalau misalnya kita mengerjakan TA untuk menjalankan skripsi itu di luar kata literatur, apa sih maksudnya? Acuannya tetap jurnal kan ya Pak ya, sebagai referensi. Biasanya itu ada jurnal dan buku, 2 itu aja kalau di kampus. Nah, saya mau tanya ini Pak, kira-kira nih
tips yang paling ideal atau yang memudahkan kita untuk mencari referensi jurnal yang terbaik itu gimana sih Pak? Misalnya konten-konten yang harus ada di dalam jurnal itu gimana biar bisa itu dikatakan oh ini pantas nih untuk dijadikan referensinya gitu, karena kan jurnal tuh banyak ya Pak. Nah terkadang nih kalau misalnya dosen nih, ini di luar dari semester tua ya gitu, ada dosen yang memberikan tentang review jurnal kan, seringnya mahasiswa itu mencari jurnal yang lembarannya dikit gitu ya, biar reviewnya itu enak gitu ya Pak. Nah, kalau kita yang udah semester tua ini, dalam arti semester 5 mau ke di ambang pintu dalam skripsi kan otomatis kita bukan lagi mencari jurnal yang dikit gitu kan. Nah, maksud saya gimana sih tips yang jitu yang cepat, tepat untuk mencari jurnal, oh ini pantas nih untuk referensi jurnal kita gitu. Konten-konten apa gitu yang harus kita benar-benar perhatiin gitu untuk jadikan jurnal. Jadi kita tuh nggak terjebak dengan jurnal yang salah hingga membuat kita jadi rancu dalam penelitian, karena kan kita sering terjebak dalam jurnal ya Pak, karena kita masih kurang memahami tuh jitu-jitu konten apa yang harus ada sebagai acuan jurnal apa skripsi kita nantinya gitu Pak. Maksud nggak Pak? Oke, saya cukup paham. Oke, terima kasih. Jawabannya Anda, kalau misalkan referensi, jadi gini, ketika kita bicara mengenai jurnal, teman-teman harus tahu dulu, di Indonesia itu ya sekarang ada pemeringkatan jurnal, ya. Itu ada yang di Indonesia itu disebut sebagai SINTA, ya. SINTA itu ada, jadi ketika kita bicara mengenai jurnal nasional dulu ya, ini nasional dulu ya saya bicaranya ya, Mbak. Oh iya Pak ya. Pinola gitu ya, jadi atau semuanya. Jadi jurnal itu ada beberapa kriteria. Kalau kita bicara mengenai jurnal nasional itu ada dua, nasional tidak terakreditasi dan nasional terakreditasi. Nah, akreditasi tidak terakreditasi tentu saja kita tidak rekomendasikan untuk Anda citasi, ya. Nah, sekarang jurnalnya yang kedua adalah jurnal nasional terakreditasi. Ya siapa yang mengakreditasi? Yaitu di situ adalah SINTA ya, Science Index and Technology, gitu ya. Itu miliknya Ristek Dikti atau Ristek Berin kalau sekarang. Nah, SINTA itu ada jangkauan dari SINTA 1 sampai SINTA 6. Nah, itu cara lihatnya gimana, Pak? Itu ada di depan, misalkan, atau misalkan teman-teman cari ini. Jadi, lihat di sini, saya share aja cara cari. Biasanya ada yang ngikuti pelatihan itu kan nggak ditunjukin itu ini gitu ya. Jadi pulang-pulang pelatihan juga kepalanya pusing. Nah, ini dengan Pak Jerry coba saya tunjukin. Nah sebenarnya ketika kita bicara mengenai gimana saya mencari jurnal, contoh. Anda bisa langsung ngerti, langsung cari aja jurnal nasional terindeks SINTA 1, SINTA 2 gitu juga bisa. Atau kalau Anda sudah ngerti publishernya, misalkan contoh aja nih, jurnal kelihatan ya, muncul ya, depanmu ya? Kelihatan Pak. Contohnya aja, misalkan yang bagaimana ini, gitu ya, pengen melihat. Nanti jurnalnya ITTP juga bisa dilihat. Nah, ini biasanya ada muncul akreditasi jurnal, gitu ya. Dan dia harus menampilkan di halaman depan mukanya itu. Jadi teman-teman bisa melihat itu jurnal baik atau enggak itu di halaman muka dari publisher. Oh, itu sebenarnya jurnal ranking ini. Ya, ini misalkan. Contohnya di sini harus ada EISSN, PISSN atau DOI, juga ada. Kemudian dia terbitannya itu selalu berkala dan tidak melebihi jumlah atau kurang dari jumlahnya yang seharusnya. Dan itu selalu berkala. Misalkan 1 tahun terbit 3 kali atau 2 kali tidak masalah, tapi jumlahnya selalu sama.
10 ya 10 terus gitu ya. Jangan 10, kadang 2, kadang 3. Itu jurnal yang nggak baik. Itu cirinya itu. Kemudian dia punya pengindeks yang cukup banyak seperti ini. Nah, kemudian kita lihat yang paling penting adalah sertifikat akreditasinya. Ya, atau publisher certificate. Biasanya di halaman depan atau di nah, kalau misalkan oh ini kok belum bisa kita lihat, Pak. Nah, kita lihat menunya. Belum kelihatan di sini, Pak. Biasanya ditaruh di depan ini. Nah, berarti kita lihat menunya. Oke, ada. Biasanya sebelah kanan. Karena ini standarnya sekarang menggunakan OJS ya. Nah, ini publish certificate. Ini berarti kalau dia bisa tampilin, berarti ini apa namanya ini jurnalnya bagus itu. Terakreditasi Sinta. Oh, ini contoh. Biasanya dia akan ada tanda tangan dari Sinta gitu. Oh. Biasanya dia ada di depan apa namanya? Di halaman jurnal. Nah, kita cari sertifikat Sintanya. Nah, ini degree of accreditation. Cek. Harusnya dia akan ada pengindeks Sintanya. Nah, ini muncul pelan-pelan ya rekan-rekan. Nah, ini harus bisa Anda temukan ini. Di setiap kali Anda mau mensitasi karya jurnal ya. Jurnal ini ditulis di jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini kita bisa melihat di situ ada sertifikatnya. Setiap publisher dia punya. Jadi kalau ada publisher yang tidak ada memiliki sertifikat ini, ya janganlah ya. Ini batasannya ada Sinta 1 sampai 6. Semakin tinggi semakin apa namanya semakin bagus. Nah, ini sertifikatnya pelan-pelan seperti itu. Jadi misalkan di jurnal Min sini miliknya Unika Medan ini atau di tempatnya ITTP juga ada. ITTP Sintanya Sinta 3. Yang ini Sinta 5 kayaknya. Tapi itu sudah cukup ya. Sudah cukup untuk dijadikan acuan tidak apa-apa. Sudah valid lah ya, jurnal nasional diakui secara nasional Indonesia. Nah, itu sertifikatnya modelnya seperti itu kalau mau contoh saja. Di sana ada tulisannya ini Sinta berapa itu ada. Kemarin waktu pemaparan dengan Prof. Nisar apa ini nggak ditunjukin? Halo? Kenapa gimana Pak? Waktu dengan Prof. Nisar kemarin ini ditunjukin atau enggak? Ditunjukin sih Pak. Tapi kalau untuk sertifikat gitu kayaknya saya kurang paham sih Pak. Bapak itu kemarin cuma rekomendasi tempat jurnalnya aja. Nah, ini kamu harus bisa cek dulu. Jadi sebelum Anda mensitasi ini jurnal baik atau enggak, di karya saya mau saya citasi atau enggak, ya dilihat dari sertifikatnya. Ada atau tidak. Kalau ada itu berarti berapa ininya, rentangnya. Ada rentang 1 sampai 6 kalau untuk nasional. Ini untuk, tapi ini sudah cukup untuk Anda citasi, tidak apa-apa. Saya sudah ada sertifikat kayak gitu. Setiap publisher jurnal harus ada. Kalau tidak ada ya jangan. Ya, baiknya tidak. Itu. Contohnya itu ada nomor suratnya, itu nomor sertifikatnya ada, ya. Kemudian expired sampai kapan, berapa lama periodenya, sampai kapan itu ada semua. Nah, ini sertifikatnya seperti itu. Miliknya Telkom juga sama, ITTP sama. Ya sepertinya pasti. Nah, ini salah satu ciri dari jurnal nasional, ya, yang diindeks Sinta, gitu ya, atau diakui oleh Ristek.
Misalkan seperti ini. Nah, ini teman-teman harus bisa ngerti, oh ini jurnalnya sudah lumayan lah, oke. Boleh disitasi. Ini semakin tinggi, peringkatnya semakin baik. Gitu. Nah itu kan terakreditasi peringkat ke 5, ya kan? Iya, Pak. Itu berlaku 5 tahun juga. Dan nomornya semua. Nah, sedangkan untuk jurnal yang internasional itu juga ada internasional yang tidak terindeks dan nasional terindeks. Lebih baik yang carinya juga yang nasional terindeks, itu langsung nyarinya di kemarin ada temanmu yang tak suruh nyari, itu ada yang sudah langsung lari ke apa namanya? Science Direct ya, yaitu situ cari. Atau di EBSCOhost atau ProQuest atau Cengage. Cuma 3 itu, atau di Google Scholar juga boleh. Kalau di Google Scholar sudah keluar WOS-nya atau Scopus ID-nya, gitu ya, itu oke-oke saja dipakai. Jadi untuk pengindeks di internasional itu ada Scopus, ya. Kebetulan di SI yang punya ID Scopus siapa ya? Pak Resat, saya, Mas Yoka itu juga punya, Pak Yoka, Bunisa mungkin ya. Selain itu saya kurang tahu. Jadi untuk di apa ya istilahnya ya, selain dosen profesional, salah satu diakuinya kalau sudah punya ID ini ya, Scopus itu ya. Salah satunya itu. Nah, pengindeksnya juga Scopus. Atau yang paling bisa selain Scopus ya bisa Thomson and Reuters juga boleh. Atau Web of Science itu boleh. Cuma yang diakui oleh Dikti itu hanya 2, yaitu Scopus dan Web of Science. Kalau yang internasional. Kalau yang nasional ya ini Cinta itu. Itu. Ini harus bisa Anda temukan di setiap publisher. Kalau nggak ketemu ini, ya sebaiknya diurungkan untuk mensitasi. Oke? Paham? Halo? Halo, halo? Cek, cek. Iya, paham, Pak. Nah, kalau Scopus ya ketik aja Scopus. Scopus ya Scopus. Nah, kamu bisa nyari juga di situ nama apa namanya publishernya, nama jurnalnya itu harus muncul di situ. Ketik aja Scopus. Kalau langsung nyari nama dosen saya itu siapa Pak, itu sudah punya Scopus atau belum? Di situ juga ada. Betul lagi. Ini lemot. Misalkan di sini saya, Pak Jerry sudah punya edisi Scopus Pak. Oke. Yanto misalnya. Balik ya, ini kan last name tuh. Kemarin sih mungkin masih pakai kampus yang lama, karena kan saya belum bikin Scopus yang baru untuk kampus, nama kampusmu ya. Jadi kita lihat dulu di search saja. Di ResearchGate, ORCID ya saya juga punya. Nah, kita lihat nih. Nah ini milik saya, yang atas nama ITTP belum keluar ininya, apa namanya. Karena saya belum bikin untuk atas nama ITTP ya. Reputasinya, bisa kalau sudah ada yang ITTP itu akan terganti sendiri. Nah. Ya. Scopusnya ini kalau mau mencari ini berdasarkan nama itu ya. Nah, tapi kalau untuk mencari jurnalnya langsung aja ke Science Direct, ini miliknya Elsevier ya. Nah, bisa ke Science Direct, kemudian tinggal diketik. Ini miliknya Scopus. Soalnya saya menggunakan satu tangan ini. Biasanya pakai 10 jari. Satunya megangi mic ini. Science Direct.
Kemarin sudah ada yang nyari. Nah ini jurnal-jurnal yang bereputasi, dia di situ tempatnya, tinggal Anda nyari temanya apa. Cuma bahasa Inggris semua ya, ada bahasa Indonesia karena internasional. Nah di sini yang internasional reputasi ya. Tinggal Anda nyari apa keywordnya, download. Atau di yang kemarin di pemaparan materinya kemarin di slide yang kemarin, yaitu di EBSCO, host, request, dan Cengit. Cuma ketiga itu dilanggar pemerintah Anda dengan harga miliaran rupiah. Apakah ini sudah bisa dinikmati di TTP? Saya belum ngerti. Kemarin baru kita bahas dengan Pak Didi dan Bu Sisil sih. Tapi kalau di kampus yang di Semarang itu, ya itu kampus yang ini ya, tapi bukan saya yang bukan saya yang di kampus saya yang di Unistekom itu bukan, tapi yang di posisinya di Unisbank itu dia selalu rutin kasih saya ID itu, ID ketiga database itu bisa dimanfaatin. Ya, cuma yang di TTP kemarin belum tak tanyain, katanya belum ada. Ya nanti coba kita akan ngambilkan untuk Anda. Itu sebenarnya dulu dilanggan oleh pemerintah Republik Indonesia itu ada 3 itu. Ada Cengage, kemudian ProQuest, dan satunya EBSCO Host. Nah itu free, gratis gitu ya. Itu jurnal bereputasi. Indeksnya ada yang Scopus, ada yang Science Direct, ada yang EBSCO sendiri gitu ya. Macam-macam. Tapi itu sudah sangat bagus dulu. Itu kira-kira seperti itu. Kalau mau carinya di sini. Atau di Google Scholar satunya. Cuma kalau di Google Scholar Anda harus memastikan itu indeksnya kayak tadi, dicek itu bereputasi atau tidak. Di-download dulu filenya pasti. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Mungkin waktunya cukup ya. Ini jam berapa ini? Nanti recording kita terlalu lama. Cukup ya? Iya Pak, soalnya ada kuliah Ya. lain juga di 30 Pak. Oke. Ya baik, ini saya cukupkan untuk pertemuan ini. Anda bisa juga komunikasi dengan saya, no problem. Oke. Nah ini karena waktu juga yang memisahkan kita, akhir kata Pak Jerry undur diri ya. Kita ketemu di next season ya, next kesempatan lagi. Dan saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih banyak ya Pak. Pak, izin live Pak. Yuk. Wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass.